Kedua kandidat Capres Amerika sudah gunakan hak suaranya di New York. Ya, sepanjang hari ini kedua kandidat akan memantau perkembangan tabulasi suara di markas masing-masing kawasan pusat kota New York. Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, tiba di sekolah dasar 69 kawasan Manhattan, New York, Selasa siang waktu setempat dengan pengawalan ketat. Sejumlah orang sempat meneriaki Trump saat memasuki tempat pemilihan. Trump datang bersama sang istri, Melania, sang anak, Ivanka, dan menantunya, Jared Kushner. Kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton gunakan hak pilihnya di tempat pemilihan Chappaqua, New York, Selasa pagi waktu setempat atau Selasa malam waktu Indonesia. Hillary hadir bersama suaminya yang juga mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Keduanya menjadi pusat perhatian selama berada di tempat pemungutan suara. Setelahnya, Hillary dan Bill Clinton sempat menyapa warga yang memilih di tempat yang sama. Sambil mengajak semua turut memilih, Hillary sampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan warga sejauh ini. Juga kembali mengutarakan bahwa ia akan selalu berbuat yang terbaik jika terpilih. It is the most humbling feeling, Dan, because, I know how much responsibility goes with this, and so many people are counting on the outcome of this election, what it means for our country, and I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to win today. Anything you're worried about today? Thank you. Sepanjang Super Tuesday, Hillary Clinton akan berada di New York untuk memantau proses pemilihan tabulasi hingga pengumuman hasilnya Selasa malam waktu setempat atau Rabu siang waktu Indonesia. Sementara itu Hillary Clinton sepanjang hari pemilihan juga berada di New York karena bermarkas di The Jacob K. Javits. Nah, lalu seperti apa kondisi di sana? Ada Marisa Anita di markas Hillary. Ya, Marisa, bagaimana antusiasme warga negara Amerika di sana? Wow, yang jelas luar biasa sekali. Di sini sudah jam 5 sore, berarti sudah 11 jam. Warga Amerika Serikat ini bisa menggunakan hak pilihnya, berarti tinggal 3-4 jam lagi sebelum akhirnya TPS terakhir di Amerika Serikat ini tutup. Betul sekali, saya sekarang sudah ada di depan Jacob Javits Convention Center yang menjadi tempat pesta, belum boleh dikatakan pemenangan atau kemenangan dari Hillary Clinton, tapi pesta untuk Hillary Clinton apapun hasilnya nanti. Jadi sejak 2:30 sore tadi para pendukung Clinton ini sudah berdatangan, antrian mengular luar biasa, tapi akses masuk ini sangat cepat, teratur, dan aman. Acara Hillary for America Election Night Event ini baru akan mulai jam 6 sore nanti, kira-kira 1 jam lagi. Dan para pendukung tadi sudah masuk, ada yang berdiri, ada yang duduk manis, bercengkrama sesama pendukung Clinton, hingga akhirnya pintu dibuka. Nah, suasana ini mungkin berbeda dengan pemilu di Indonesia 2 tahun lalu. Kalau misalnya di Indonesia itu kan pasti udah ada yel-yel, bernyanyi dan sebagainya. Tapi mereka tadi rata-rata duduk manis dan bercengkrama mungkin karena menyimpan energi untuk pesta nanti yang berlangsung dari jam 6 sore hingga jam 11.30 malam waktu New York. Ada satu persyaratan yang harus dituruti oleh semua pendukung di sini. Kalau mau foto-foto boleh, tapi tidak boleh ada yang bawa selfie stick atau tongkat selfie. Yes, berbeda dengan perayaan untuk Donald Trump di Trump Tower. Di sini ada ribuan pendukung yang bisa masuk, tinggal ambil tiket manual atau registrasi online beberapa hari sebelum hari H. Dan kalau tadi kami pantau, para pendukung di sini memang mewakili warga negara Amerika Serikat dari berbagai ras. Ada yang Indian, ada yang kulit putih, kulit hitam, Asia, Hispanik, dan lain-lain. Sementara itu kalau misalnya kita lihat pengamanan di sini memang sudah diperketat oleh NYPD. Mereka sudah berjaga tidak hanya di Jacob Javits Convention Center, tapi di 1.205 TPS yang ada di New York sejak pagi tadi. Dan pihak NYPD ini juga mengatakan bahwa pengamanan yang mereka berikan khusus di hari ini, di Pilpres 8 November ini, sama levelnya seperti pengamanan yang mereka berikan ketika tahun baru atau ketika Paus Fransiskus datang. High alertness. Dan juga kami menerima informasi yang harus kami konfirmasi lagi nanti. NYPD mengatakan tampaknya pesta kembang api yang sebelumnya direncanakan oleh tim Clinton ini di Hudson River yang lokasinya tepat di depan saya atau di depan Jacob Javits Center ini
kayaknya atau kemungkinan besar ini di cancel. Tapi nanti tentunya kami masih akan konfirmasi lagi informasi ini. Untuk sementara itu yang kami laporkan dari Jacob Javits di Midtown, New York. Kembali ke Anda di studio. Baik, Marisa Anita melaporkan langsung dari New York, Amerika. Ya sudah 11 jam warga negara Amerika ini sudah melakukan pemilihan suara ya. Yep. Dan kita ketahui bahwa 50 negara bagian ini melakukan pemilihan suara secara serentak di tanggal 8 November. Betul. Termasuk tentunya Hillary Clinton yang memanfaatkan hak suaranya ya di hari ini tanggal 8 November ini ditemani oleh suaminya Bill Clinton yang juga merupakan Presiden Amerika yang ke-42. Dan menurut informasi dari rekan kita Marisa tadi bahwa warga negara Amerika begitu antusias begitu ya, mengantri, mengular gitu ya. Dan uniknya tidak boleh membawa tongkat selfie. Dan tidak lama lagi kita akan melihat pesta dari kubu mana yang akan melakukan pesta demokrasi tersebut. Karena akan ada salah satu pemenang dari pemilihan presiden Amerika ini. Betul sekali. Nah, bukan hanya tengah tentukan pemimpin baru, dalam pesta demokrasi kali ini warga Amerika Serikat juga akan memilih anggota legislatif. Termasuk warga Minnesota. Di negara bagian ini seorang perempuan muslim mantan pengungsi Somalia maju dalam bursa pencalonan anggota dewan. Bila terpilih, Ilhan Omar akan menjadi perempuan muslim imigran pertama yang duduk sebagai anggota DPRD Amerika. Minnesota mengalami perubahan demografis drastis. Kini Minnesota merupakan tempat tinggal 25.000 imigran asal Somalia. Sebagian besar merupakan pengungsi yang tinggal di sebuah kawasan di ibu kota Minneapolis yang dijuluki Little Mogadishu. Kehadiran seorang perempuan Somalia di kancah politik mulai membuka mata banyak warga. Ilhan Umar, usia 32 tahun, bangga lahir di Somalia dan dibesarkan di kamp pengungsi di Kenya. Being unapologetic about being Muslim, being black, being an immigrant and refugee. Apakah latar belakang ini akan merugikan karir politik Ilhan Umar? From afar, Ilhan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's predominantly Christian. She's black in a state that is among the whitest states in the country. She was a woman where women are not well represented in the legislature. She was an immigrant in a state that doesn't have a lot of immigrants. Every one of those things could have been held up as a barrier. Namun Ilhan Umar justru menggunakan latar belakang agama dan status imigrannya sebagai daya tarik konstituen. Ia melawan dua kandidat laki-laki, petahana Phyllis Khan, serta seorang imigran Somalia lainnya, Mahmud Nur. Bagi diaspora Somalia, isu gender menjadi faktor dalam pilihan antara kedua kandidat asal Somalia ini. Coming from a community that usually sees leadership as a man's role, that played a huge part in creating a lot of difficulties. Ilhan mengatasinya dengan menggalang dukungan di luar diasporanya. Strategi Ilhan berhasil meloloskannya di tingkat pemilu pendahuluan Partai Demokrat. Yes, we did. Namun, ia harus menunggu pemilu selanjutnya tanggal 8 November nanti. Jika menang, ia akan menjadi perempuan imigran muslim pertama yang menjadi anggota DPRD di Amerika. Suatu perjalanan luar biasa bagi pengungsi ini. Demikian laporan tim VOA. Ya, selain itu pemilu di Amerika digelar berbeda setiap negara bagian. Ada yang dimulai dari tengah malam, ada yang sore hari, TPS sudah tutup, ada pula yang masih berlangsung hingga malam hari. Ya, tapi setidaknya saat ini Selasa sore di Amerika, sebagian besar diperkirakan sudah menggunakan hak suaranya termasuk calon Presiden Donald Trump. Lalu bagaimana sih situasi di Hotel Hilton New York, markas Donald Trump? Ya, ada Rahma Yunidia di sana. Rahma, silakan dengan laporan Anda. Iya, jadi Hotel Hilton Midtown New York ini sengaja dipilih Donald Trump sebagai tempat untuk menghabiskan malam menunggu hasil pemilu. Nah, memang tidak ada tanda-tanda keberadaan Donald Trump ataupun Partai Republik mengadakan acara di sini. Satu-satunya indikasi hanyalah deretan awak media, kemudian juga penjagaan polisi yang sangat ketat. Hanya itu tanda bahwa di dalam hotel ini terjadi atau berlangsung acara penting begitu. Dan memang penjagaan ketat ini dilakukan di hampir setiap akses menuju gedung Hotel Hilton. Ada sejumlah perbedaan yang begitu mencolok antara markas Donald Trump dengan Hillary Clinton. Yang pertama adalah jika Clinton lebih memilih tempat yang begitu besar, yaitu Jacob Javits Convention Center, Donald Trump ini hanya memilih sebuah ballroom dalam hotel. Kemudian yang diundang juga hanya orang-orang tertentu, orang lingkaran dalam saja, ataupun juga orang-orang yang terdaftar dalam list undangan mereka. Begitu tidak seperti Hillary Clinton yang bahkan mengajak para pendukungnya
mereka juga disediakan area khusus begitu ya. Dan hingga saat ini juga Donald Trump belum merencanakan adanya pesta kemenangan. Setidaknya sejauh ini belum ada rencana begitu. Nah, tapi yang unik adalah memang lokasi dari Hotel Hilton ini hanya sekitar 3 km saja dari Jacob Javits Convention Center. Ini sangat jarang terjadi di mana kedua kandidat presiden mengadakan atau membuat markasnya ada di satu kota di lokasi yang berdekatan pula. Nah, terkait perkembangan Pilpres kali ini, hari ini Donald Trump atau pihaknya melayangkan gugatan kepada atau terhadap berlangsungnya early voting di Nevada. Jadi sejumlah TPS di sana mengadakan pemungutan suara yang jam operasionalnya melebihi yang seharusnya. Hal ini dianggap oleh pihak Trump sebagai manuver untuk mengakomodir segelintir orang. Dan ini adalah gugatan pertama sepanjang Pilpres kali ini. Hal ini kemudian direspon pihak Hillary sebagai langkah yang sangat sembrono begitu. Nah, Donald Trump sendiri memang baru hadir atau baru mendarat di New York sekitar pukul 1 dini hari tadi setelah ia melewati hari yang sangat panjang di kampanye terakhirnya. Di hari itu dia pergi ke 5 states atau 5 negara bagian sekaligus. Di hampir setiap state dia hadir sendirian atau di beberapa tempat dia hadir bersama calon wakil presidennya Mike Pence. Ini juga hal yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Hillary Clinton, di mana Hillary Clinton mengajak Obama, kemudian Michelle Obama, ada Bill Clinton, ada Chelsea Clinton, bahkan sederet selebriti. Nah, pemilunya sendiri sampai saat ini masih berlangsung, dimulai dari pukul 6 pagi tadi dan akan ditutup sekitar pukul 8 malam nanti. Demikian, kembali ke Zen dan Rika di Jakarta, silakan. Ya, Rahma Yuningdia melaporkan langsung dari New York, Amerika ya. Kita ketahui bahwa Trump juga hari ini melakukan pemilihan suara juga ditemani oleh istrinya ya. Namun seperti yang dilaporkan oleh Rahma tadi bahwa pihak Donald Trump ini melakukan tuntutan gitu ya di Nevada, yaitu pada saat early vote karena di Nevada dilakukan pemungutan suara hingga tengah malam begitu ya. Dan kemudian juga Hotel Hilton juga dijadikan sebagai markasnya dan dijaga ketat oleh NYPD. Ya betul, dan ada informasi tambahan ini di mana polling sementara menunjukkan bahwa Hillary memang unggul beberapa persen saja, tapi tidak jauh dari Donald Trump sendiri. Jadi kemungkinannya juga cukup besar Donald Trump juga akan bisa memenangkan, Hillary pun juga bisa memenangkan. Betul sekali. Dan euforia pemilihan Presiden Amerika Serikat terjadi di berbagai belahan dunia. Informasinya usai jeda. Euforia pemilihan Presiden Amerika menyebar hingga Siberia. Beruang kutub dan harimau penghuni kebun binatang Krasnoyar Siberia meramalkan hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat. Nah, lalu siapakah pemenang Pilpres Amerika versi beruang kutub dan harimau? Berikut liputannya. Layaknya pemungutan suara dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, beruang kutub Rusia dan seekor harimau memprediksi hasilnya. Felix, seekor beruang kutub penghuni kebun binatang Krasnoyar Siberia, semula tak yakin dengan pilihannya. Felix mengendus 2 labu bergambar calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Akhirnya Felix mencabut bendera Trump dari labu. Sementara Yunona harimau betina lebih menunjukkan preferensi untuk Hillary Clinton. Dengan tegas Yona melemparkan labu bergambar Hillary ke tanah. Jadi siapa tadi yang kepilih? Lucu sekali. Nah, tak hanya peramalan euforia pemilihan Presiden Amerika juga hinggap di sebuah kafe cepat saji di Rusia. Ya, ada 2 menu baru, yaitu paket Hillary dan juga paket Trump. Sebuah kafe cepat saji di Moskow, Rusia terkena sindrom pemilihan Presiden Amerika. Kafe ini meluncurkan 2 menu spesial, yaitu paket Hillary dan paket Trump. Ide ini datang dari koki kafe ini yang tertarik dengan para kandidat yang sedang bertarung. Dia membuat paket Trump berdasarkan jenis makanan yang disukai para pebisnis, yaitu steak, hamburger, pasta dan kentang goreng, dan diberi saus kuning yang menyerupai warna rambut Trump. Sementara paket Hillary lebih pedas. Hillary, она более
жгучая, такая пикантная. Вот, ну, как ее все называют, но она такая, дама очень экстравагантная, поэтому и никогда не знаешь, где обожжешься. Menu yang dijual sejak pekan lalu ini dibanderol 271 rubel atau sekitar Rp55.000 per paket. Jadi kamu pilih menu yang mana? Hillary? Hillary atau Trump? Saya pilihnya menu yang pokoknya beef, ada beefnya. Saya Hillary, karena cewek. Kamu Trump aja ya? Iya, saya Trump aja lah. Nah, Anda bisa menyimak berbagai informasi lain mengenai Pilpres Amerika dalam setiap program Net News selanjutnya. Dan kita ke informasi lainnya.